Selanjutnya Ibu Sri, silakan. Ibu Sri mau bertanya? Iya, selamat malam Pak. Kamu itu kakak Selamat malam. jualan kayak ini. Nggak cukup buat. Saya mau tanya, ini ada seorang yang karena program diet, dia itu ini dok, pangkal paha sebelah kiri itu rasanya ngilu sekali. Apakah ini ada hubungannya dengan dietnya itu? Kan dietnya 3 bulan, ini baru sekitar 2 bulan itu merasa karena aktivitasnya kan sehari-hari enggak ini ya, sangat berat mungkin ya. Terus dia itu pangkal paha hanya sebelah kiri itu dirasa ngilu sekali. Di ronsen nggak ada apa-apanya katanya. Apa itu peradangan otot ya dok? Bukan Bu, itu kaku otot Bu. Kaku Itu otot. kemungkinan ototnya, iya, itu ototnya kemungkinan kekurangan oksigen aja. Kekurangan oksigen. Iya. Bukan hanya paru-paru yang bisa kekurangan oksigen, tapi juga otot kita bisa kekurangan oksigen Bu. Padahal dia olahraganya ini ya dok, aktivitas olahraganya itu nggak berhenti itu dari apa terlalu banyak. Betul Bu. Olahraga yang terlalu over, namanya semua yang over, itu malah berbalik nggak baik. Jadi aktivitas olahraganya justru yang mesti dikurangi. Jadi yang perlu diterapi itu selain ini dok, Dia biasanya ibu cukup sementara terapi meridian dulu, karena meridian itu fungsinya untuk membridging ke seluruh tubuh. untuk seluruh tubuh. Iya, itu dulu. Meridian dan limfatik Bu. Kalau yang lain-lain hanya untuk tambahan saja. Kayak umpama otot-ototnya yang fungsinya kurang atau kaku atau sakit, nah itu di blow di daerah tersebut, tapi nggak perlu lama-lama sekali. Ya coba ibu tanya ke orangnya seminggu berapa kali olahraga, apa yang dia lakukan. Kalau dia ngangkat beban terlalu berat, itu juga bisa ototnya kaku sehingga kekurangan oksigen Bu. Jadi namanya sesuatu aktivitas yang berlebihan, bukan hanya paru-paru yang kekurangan oksigen, jantung kekurangan oksigen, namun otot-otot juga itu kekurangan oksigen. Bukan kekurangan nutrisi ya dok? Bukan kekurangan nutrisi, biasanya kekurangan oksigen dulu. Oh, kekurangan oksigen. Iya, itu biasanya dokter olahraga memberikan ada semprotan buat pegal atau nyerinya untuk menambah oksigennya. Biasanya mereka akan melakukan massage, kemudian memberikan pijatan lah itu untuk daerah-daerah sekitar itu supaya aliran darahnya makin baik dan jadi ototnya bisa menerima oksigen kembali. Nah, mungkin untuk orang awam agak terdengar agak aneh gitu. Namun memang begitu Bu. Itu sebelumnya itu mereka dipijit dok. Kalau dipijit itu enakan gitu. Tapi balik lagi gitu. Berarti itu nggak karena nggak sampai ke dalam ya. Iya, nggak boleh terlalu dalam juga Bu. Pijitan kalau terlalu dalam yang tidak mengenal teknik pijit untuk olahraga, biasanya dia justru ototnya akan memar. Jadi memang untuk lakukan pemijitan, untuk lakukan itu harus yang ahli. Jadi nggak boleh sembarangan. Itu kalau Pemakaian juga kalau sembarangan juga beberapa kasus dari member yang saya dapatkan, mereka lakukan terapi asal-asalan, yang asal-asalan sambil tiduran, asal-asalan, hasilnya malah bawaannya pusing. Ada yang lapor habis terapi malah kepalanya muter. Karena mereka ambil alat terakhir itu mengayunkannya dari atas ke bawah, bawa ke atas. Akhirnya lama-lama mereka nggak sadar, mereka bilang udah selesai. Habis itu kepalanya pusing, muter-muter, bahkan ada yang merasa mual-mual. Jadi terapinya harus lakukan dengan benar dan continue Bu. Jadi harus benar-benar
menjiwai lah, harus benar gitu loh. Memang itu saat diurut itu memar semua, Dok. Jadi kalau udah memar gitu, boleh nggak diterapi atau kita tunggu beberapa hari gitu? Biasanya memar kita tidak anjurkan untuk terapi, tetap boleh, tapi dilakukan pemijatan lagi nggak boleh. Gitu. Biasanya kalau teknik untuk memar itu bukan dikasih air panas, ya biasanya malah dikasih air dingin, Bu. RS. Jadi kalau RS itu untuk yang memar biasanya kayak gitu. Kompres ya, Dok? Iya, kompres.